Hari ini kami rencana Dari Studio 1 Metro Avenue Jakarta, inilah Breaking News. Kudeta, atau perebutan kekuasaan dengan paksa di internal Majelis Tinggi Dewan Pendiri, atau MTDP Ormas Laskar Merah Putih. Tujuan akhirnya diduga mengambil alih jabatan Ketua Umum Markas Besar, atau Mabes Ormas Laskar Merah Putih, yang saat ini dijabat HM Arsyad Kanu. Indikasinya adalah hasil rapat MTDP ilegal dominan berusaha menempatkan orang-orangnya pada jabatan strategis di Mabes. Mirisnya, manuver tersebut dilakukan saat sengketa hukum dengan Kemenkumham dan Ervil Manurung masih berlanjut ke Mahkamah Agung. Demikian pendapat Ketua Markas Daerah atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, saat diminta memaknai tragedi di internal MTDP Laskar Merah Putih. Sebagaimana tercermin dalam surat yang ditandatangani kelompok MTDP ilegal, Bobby Beng Floris, Erwin Trinayanda, H.A. Widodo, dan Hairut Daryah Dahlia. Jika dicermati isi surat yang disebut sebagai hasil rapat pleno, sepertinya ada aktor yang mengendalikan gerakan MTDP ilegal untuk tujuan tertentu. Indikasinya, sang aktor berusaha menempatkan orang-orangnya pada jabatan strategis di markas besar. Dengan mengusulkan Natali Rusli SH sebagai ketua harian, Burhan Saidi menjadi wakil ketua umum organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, Jihan Aska Safitri SHMH menjadi wakil sekretaris jenderal 1. Untuk bisa menguasai markas daerah, mereka juga mengusulkan Natali Rusli berkeliling daerah untuk membentuk badan pengurus markas daerah. Itu logikanya, padahal seluruh yang diusulkan bukan ranah wewenang MTDP tetapi hak prerogatif ketua umum. Ungkap Khairuddin MDK, usulan yang terkesan tidak masuk akal adalah meminta ketua umum menyerahkan koperasi kepada MTDP jika tidak. Meminta ketua umum menyetujui MTDP membentuk koperasi untuk pengadaan atribut Laskar Merah Putih. Ngototnya mau mengelola koperasi, diduga ada hubungan dengan kriteria ketua markas daerah yang akan dibentuk Natali Rusli. Yang selain harus pengusaha, juga harus membeli 1000 lembar atribut ke koperasi yang dikelola MTDP. Ide semacam itu jelas akan merusak citra dan kredibilitas Laskar Merah Putih, karena MTDP-nya menjadikan organisasi untuk mendapatkan uang. Ironinya, yang akan menjadi sorotan adalah markas besar, karena markas besar adalah badan pengurus yang melaksanakan roda organisasi. Ujar Khairuddin MDK. Ia menambahkan bahwa tragedi yang terjadi di MTDP sama persis dengan yang terjadi di markas daerah Provinsi Bengkulu pada sekitar September tahun 2020. Ketika itu, tanpa didahului surat peringatan 1, 2 dan 3, serta tanpa ada pembuktian kesalahan, markas daerah dibekukan sepihak, dan Kamada dinonaktifkan dari jabatan, hanya atas dasar hasil rapat pleno rekayasa. Mengapa dikatakan rekayasa? Karena selain tidak menghadirkan atau dihadiri Kamada dan Sekda, rapat pleno juga digelar secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin Kamada dan Sekda. Tragisnya, pembekuan markas daerah Provinsi Bengkulu dan penonaktifan Kamada bukan saja tanpa seizin ketua umum, tetapi tanpa sepengetahuan ketua umum markas besar. Sama dengan rapat pleno MTDP ilegal, dengan keputusan melakukan pergantian antar waktu ketua dan sekretaris MTDP yang sah, Hafizur Rahman Awan dan Wahyu Wibisana, selain digelar tanpa menghadirkan dan dihadiri ketua dan sekretaris MTDP yang sah, juga tanpa sepengetahuan dan seizin ketua dan sekretaris MTDP yang sah. Sebagaimana layaknya aturan main organisasi, metode kedua peristiwa itu sama persis. Papar Khairuddin MDK menjawab pertanyaan tentang apakah tidak takut markas daerah yang dipimpinnya dibekukan dan jabatan sebagai Kamada dicopot, akibat membuat pernyataan yang dikategorikan terkesan melawan arus. Dengan tegas Khairuddin MDK mengatakan, sama sekali tidak, karena menurut dia, apa yang disampaikan adalah tentang kebenaran, dengan tujuan demi kebesaran dan kejayaan Laskar Merah Putih, dan bukan rekayasa pembenaran untuk mendapat jabatan dan meraih kekuasaan demi kepentingan pribadi. Dulu, meski saya dizalimi sedemikian rupa, tetapi saya tetap bertahan dengan satu tekad,
turut berjuang merebut kembali AHU yang dirampok Ervil Manurung. Bersama Ketua dan Sekretaris MTDP, Panglima, dan Saudara Herwin Patahudin yang saat itu staf sus. Tegas Hairudin MDK. Diakui atau tidak, saya orangnya yang paling ngotot membawa sengketa AHU ke PT UN sekarang. Setelah di PT UN dan PT Tun menang, hari ini juga saya rela dicopot dari jabatan Kamada. Sebab saya yakin, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Ketum HM Arsyad Chanu dan MTDP dengan Ketua dan Sekretaris Hafizur Rahman Awan dan Wahyu Wibisana akan menang. Apalagi Ketua Markas Cabang di 7 kabupaten dan 1 kota menyatakan mendukung setiap kebijakan saya. Meski kami harus dibubarkan, saya tidak gila jabatan di organisasi. Berbagai jabatan elit dan strategis beberapa organisasi di Provinsi Bengkulu sudah saya emban atas dasar kualitas dan prestasi, dan bukan atas dasar menjilat atau bisik-bisik. Pesan saya kepada MTDP hanya satu, untuk menjaga kebesaran dan kejayaan Laskar Merah Putih. Beri sanksi tegas kepada anggota MTDP yang merekayasa rapat pleno. Sambungnya, dari redaksi Metro Update TV Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Dan pastinya hari ini kami